Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan janganlah engkau panjangkan angan-anganmu. Dan janganlah engkau panjangkan angan-anganmu. Artinya, janganlah engkau merasa masih lama hidup di dalam dunia ini. Jangan merasa bahwa masih lawas selagi mati. Nanti engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadat. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, antara lain adalah tulul amal. Rasulullah khawatir kalau umatnya itu terserang satu penyakit yang namanya tulul amal, merasakan masih lawas hidup di dunia ini, karena itu membuat malas berbuat ibadah. Bahkan seringkali diungkapkan oleh para salaf, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah engkau untuk akhirat engkau seolah-olah engkau mati besok hari. Nah, ungkapan itu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, beramallah kamu untuk akhirat seolah-olah engkau besok akan mati. Itu mengakibatkan, pertama, kita kadang menunda taat karena kita menganggap besok mati. Yang kedua, membuahkan faidah beribadah dengan benar dan serius karena esok akan mati. Apabila kita beranggapan bahwa kita mati masih 2-3 tahun lagi atau bahkan 10 tahun lagi, itu penyakitnya timbul, kita malas beribadah, dan beribadah pun kalau beribadah akan lalai, beribadah pun akan lupa hati kepada Allah. Bahkan hendaklah engkau pikirkan bahwa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa hendaknya setiap orang beriman itu sebelum tidur hendaklah dia menitipkan surat wasiatnya di bawah bantalnya. Kenapa? Karena kalau esok kita kada berumur lagi, jadi surat wasiat sudah ada di bawah bantal. Dan katakan di dalam hatimu bahwa besok atau jam-jam berikutnya kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, panjang angan-angan termasuk sifat yang tercela di dalam hati manusia. Imam Ghazali rahimahullah dalam beberapa kitab beliau menerangkan tentang macam-macam orang yang panjang angan-angan itu. Ujar Sidin, wa minhum man ya'mulul baqa wa yashtahi abada. Ada manusia itu yang merasakan bahwa hidupnya masih lama dan dia ingin yang demikian itu.
mungkin aku mati lagi 70 tahun hanyar mati, mungkin aku 50 tahun lagi hanyar mati. Nah, ada sebagian orang yang beranggapan, berpikiran macam itu. Mungkin aku nanti 30 tahun lah asa kada mati lagi. Nah, itu paling berbahaya, paling buruk di antara sifat panjang angan-angan. Yang terbaik sedikit, wa minhum man ya'mulul baqa ilal haram. Ada orang yang merasakan hidupnya ini sampai tua. Ya, aku paling-paling lagi 2-30 tahun berumur. Karena umur sekarang sudah 30, paling-paling 33 macam Nabi mati ya. Nah, ini terbaik pada yang pertama tadi. Yang pertama tadi menghitung kayak umur Nabi Nuh pun 1000 tahun hanya mati. Nah, ini mungkin aja aku 1000 tahun juga. Nah, yang kedua kada macam itu, terbaik sedikit. Ya, paling-paling kalau aku ini mati kayak umur Nabi kalau 63, sekarang umur sudah 40. Yang terbaik lagi, wa minhum man ya'mulul baqa ila sana. Ada orang yang merasakan hidupnya paling lawas setahun lagi. Nah, ini terbaik. Sebagian mereka ada yang merasakan hidupnya lagi paling setahun. Nah, tandanya orang yang merasakan hidupnya itu paling setahun lagi, tandanya apa? Inya kada mau berhutang, anggaran hutang tu limpuah setahun. Inya kada mau mengeridit 3 tahun hanya punah. Inya kada mau mengeridit nukar tanah atau nukar kendaraan yang 3 tahun hanya lunas, kada mau. Karenanya beranggapan paling-paling ku setahun lagi mati. Itu nang bujur-bujur ngarannya. Jadi bila limpuah setahun, nya kada mau urusan dunia itu. Karena anggapannya paling-paling setahun lagi aku berumur. Nah, itu lebih baik. Wa minhum man ya'mulul baqa fil musim. Ada orang yang beranggapan lagi hidup paling-paling semusim. Kan musim itu ada musim panas, ada musim dingin. Artinya sekitar 6 bulanan lagi. Paling-paling aku berumur 6 bulan. Masa kada lebih pada itu. Nah, sekarang musim dingin, amun sampai aku nemui musim panas. Nah, wa minhum man yarji' man ya'mulul baqa ila yaumin wa lailah. Ada lagi orang yang merasakan hidupnya ini paling-paling lagi berumur sehari ini. Aku mau tentu kena kamarian berumur sampai kena kamarian, amun tentu sampai subuh kena berumur. Lebih baik lagi manusia seperti itu. Wa minhum man ya'mulul baqa ila sa'ah. Yang lebih baik lagi, ada yang beranggapan bahwa dia hidup tuh paling-paling 1 jam lagi. Sekarang jam 7, jam 6, jam 7 pun berumur lagi. Ini ia sabda Rasulullah, pesan beliau kepada Abdullah bin Umar, idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masa wa iza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis sabah. Jalsidin, bila engkau berada di waktu pagi, jangan nak mikirakan nang kamarian. Bila engkau berada di petang hari, jangan hendak memikirkan subuh. Kenapa? Belum tentu subuh itu engkau masih hidup. Wa minhum man la yaqdirul baqa sa'atan. Ada lagi orang nang angan-angannya kada sampai sejam. Nya merasa parak benar sudah dengan kematian itu.
Rasulullah pernah sidin sakit, lalu sidin bertayamum, padahal banyu ada di dapur. Lalu disuruh pelayannya, itu ada banyu wahai Rasulullah. Jasin barangkali aku kada sampat, tak banyu itu sudah mati. Barangkali kada sampat aku mendatangi banyu itu sudah habis umur. Nah ini beliau bahwa menganggap kematian itu kada sampai sejam sidin lagi hidup. Nah, wa minhum man ya'mulul maut nasba ainaihi, ada lagi sebagian manusia itu yang membayangkan kematian itu di hadapan matanya. Nah, walhasil makin parah kita merasakan kematian itu, makin baik, makin positif kepada akhlak, tingkah laku, baik hati ataupun zahir kita. Ujar Nabi kita mengatakan supaya bisa sembahyang itu khusyuk, supaya bisa sembahyang lebih serius, salli salata muwaddi'in, sembahyanglah kamu sebagaimana sembahyangnya orang yang mengucapkan selamat tinggal. Maksudnya apa? Sembahyanglah kamu dengan merasakan bahwa ini sembahyang kamu yang terakhir dalam hidup engkau. Nah otomatis sembahyang kita hati-hati, sembahyang kita lebih baik daripada biasanya, karena ini kita menganggap sembahyang yang terakhir dalam lembaran amal catatan ibadah kita, sembahyang terakhir di dalam hidup kita. Nah itu satu cara untuk bisa membaguskan sembahyang. Rasakan, pikirkan bahwa ini sembahyang adalah sembahyangku yang terakhir dalam hidupku. Nah lalu sembahyang bagus tuh, hati-hati. Bersabarlah engkau hari ini, mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Dan bersabarlah, malam ini mungkin engkau akan mati pada besok pagi. Karena mati tidak datang pada masa yang tertentu dan dalam keadaan yang tertentu ataupun pada umur yang tertentu. Kematian pasti akan datang. Nah karena apabila kita mati persisnya, itu termasuk di antara 5 hal yang mutlak hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya. Entah Allah semalam tuh hari kiamat kapan terjadi persisnya, jamnya itu hanya Allah yang tahu. Hujan besok di mana, jam berapa mulainya, jam berapa ampihnya, berapa kubik keluar banyunya, hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, nang dalam perut ibu, anaknya laki-laki kah, bini-bini kah, ahli surga kah, ahli neraka kah, sugih kayaknya hidupnya, miskin kah, alim kah, jahil kah, hanya Allah yang tahu. Nah, yang keempat, kapan kamu mati dan di mana kamu mati, itu pun hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang kelima, esok apakah kita mengerjakan dosa lebih banyak daripada ibadah atau mengerjakan ibadah lebih banyak daripada dosa, itu hanya Allah yang tahu. Nah, termasuk 5. Kematian termasuk di situ, hanya Allah yang bisa tahu, hanya Allah yang bisa menentukan kapan, jam berapa, hari apa seseorang itu akan mati. Kematian pasti akan datang. Oleh itu bersiap-siap untuk menghadapinya adalah satu kepastian pula. Dan bersiap-siap untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia kita belum tentu mendapatkan, belum tentu. Sedangkan menghadapi kematian itu pasti. Bukankah engkau memang sudah mengetahui bahwa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini? Barangkali umurmu hanya tinggal 1 hari
atau hanya sekali bernapas saja lagi, gak ada tahu kita. Pokoknya yang jelas kematian itu pasti kita hadapi, pasti kita jumpai. Hanya Rasulullah bersabda, "Ujalisin egotanim khamsan qabla khamsin." Dapatkan 5 sebelum datang yang 5 itu. Egotanim khamsan qabla khamsin. Ini kebanyakan yang disesali oleh manusia. Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum tua. Banyak orang tua yang sudah berumur 40 tahun ke atas tuh tua ngarannya. 40 tahun ke atas tuh sudah masuk tua. Di dalam agama kayak itu aturannya. Bila umur 40 ke atas tuh tua ngarannya. 40 ke bawah masih muda. Banyak orang yang sudah umur 40 ke atas itu menyesal. Menyesal apa? Menyesal lagi anum kada sempat mengaji, kada sempat menghafal Yasin. Sekarang mata sudah kaur, membaca Yasin kada kawa, hafal kada. Kada kau lagi membaca Yasin. Baca kabur mata. Mana kada hafal. Membaca tabarak. Nah, jaka lagi anum dulu menghafal Yasin. Jaka lagi anum dulu menghafal tabarak. Jaka lagi anum dulu menghafal waqiah. Ini sudah tua, kenapa? Menghafal, jangan menghafal itu membaca aja apa. Nah, jadi menyesalnya sudah umur 40 ke atas. Syababaka qabla haram. Padahal Nabi sudah mengingatkan. Nabi sudah jauh-jauh hari memberikan peringatan kepada kita, dapatkan masa muda itu, karena masa muda kada akan terulang sepanjang masa. Mau terbulik masa muda kada mau terbulik. Wasihhataka qabla sukmik. Masa sihat sebelum masa garing. Lagi sihat kada hendak beribadah, lagi sihat kada hendak menuntut ilmu, lagi sihat kada hendak tahajud di tengah malam. Sudah garing lo hendak kawala lagi kada kawal lagi. Dan kehendaknya pun kada dapat pahala. Orang terus garing, sudah garing hanya berkehendak, jakanya aku nih sihat, aku tahajud malam, kada berpahala lagi. Kenapa? Lagi sihat dulu kada pernah tahajud juga. Jakanya lagi sihat itu rajin mengaji, lagi sihat itu penyembahyang, lagi sihat itu pemuasa, lagi sihat itu peibadat. Sakit inya, jakanya aku sihat, aku nih puasa. Nah itu berpahala inya. Kenapa? Terbukti sudah ada. Lagi sihat dulu memang peibadah. Sihataka qabla sukmika wa ghinaka qabla fakrik. Sugih engkau sebelum engkau miskin. Lagi sugih, gunakan harta, membangun masjid, membangun pesantren, memberi makan orang, memberi makan anak yatim, membantu orang miskin. Sebelum fakir, karena memfakir hanya macam-macam. Banyak aku lagi bahari kamu bangunakan sebuah langgar dan itu. Jika aku lagi bahari kaya, wah ini miskin sudah. Nah, apalagi bapak halal lah, kan bapak halal lalu nih tuh. Kenapa dibuktikan sudah sugih, nyatanya kada dahulu. Nah, jika dahulu tuhnya sugihnya pemurah, sekarang inya miskin, jakanya aku kaya bahari itu sudah mau beri makan nih. Nah bapak halahnya, kenapa dahulu sudah pernah macam itu. Wa faragaka qabla syughlika, dan waktu lapang engkau sebelum sibuk. Waktu lapang sebelum sibuk, sebelum banyak urusan, banyak yang diurusi. Wa hayataka qabla mautika, dan hidup engkau sebelum mati.
Samuaan orang baik nang ahli ibadat, baik nang kadapa ibadat maginnya menyesal sesudah mati itu. Orang nang ahli ibadat saja menyesal begitu inya mati melihat surga. Menyesalnya apa? Masih kurang merasa beribadat, jakanya tambah lagi banyak lagi nikmat yang diperoleh di surga. Memitak-mitak surga itu amal ibadah. Makin banyak amal ibadah, makin banyak fasilitas surga yang didapat. Kada sama bang. Misalnya kita sama aja masuk surga kedua-duanya, cuman saya ini banyak ibadahnya. Nah, dalam surga kada sama fasilitas yang diberi Allah. Perkataan salah seorang sahabat mengatakan bahwa engkau bisa selamat dari siratal mustaqim itu dengan kemaafan Allah. Kita menyeberang titian siratal mustaqim itu, kita bisa selamat di situ dengan kemaafan Allah. Nah, dari siratal mustaqim kita bisa masuk ke dalam surga itu birahmatillah, dengan rahmat Allah. Kita bisa masuk ke pintu surga itu dengan rahmat Allah. Nah, kemudian kita dalam surga mendapatkan fasilitas kenikmatan tergantung banyaknya amal ibadah yang kita lakukan. Nah, jadi ibadah ini pendudian. Untuk meniti siratal mustaqim, ibadah kada kawa diandalkan, pasti kalah, gugur. Siapa jua pun lewat titian mustaqim, kalaunya kada diampuni, dimaafi Allah, gugur. Walaupun ibadahnya macam seduniaan ini diisi ibadah. Masuk surga, ibadah kita kada kawa jua membayari. Jadi rahmat Allah nang kita bisa masuk surga. Nah, dalam surga ini tuh hanya tak pakai ibadah ini. Nang sambayang duha dapat ini, nang kada berduha kada dapat. Nang sambayang tahajud dapat ini, nang kada tahajud bang kada dapat itu. Nah, itu dalam ibadah membagi-baginya ibadah. Nah, begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu setiap hari, karena jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, bahkan engkau mentakdirkan bahwa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi, kemudian lalu engkau mau menyuruh dirimu berbuat taat, sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu, dan pasti ia akan menolak nasihatmu dan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. Kalau kita masih merasa umur kita 50 tahun, kita merasa masih umur kita 50 tahun, kita suruh diri kita berbuat taat pasti malas. Munnya mau juga berat. Kenapa? Karena kita masih merasa ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Dan inilah termasuk nang jadi bahan syaitan untuk menggoda manusia, memperlambat ibadah. Maka paksakanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan, niscaya engkau akan bergembira ketika engkau mati nanti dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahannya. Kegembiraan yang tidak ada kesudahannya, kegembiraan yang abadi, kegembiraan yang tidak bercampur lagi dengan duka cita. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, akullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah, adakah kalian kepingin masuk surga? Qalu, berkata sahabat, na'am ya Rasulullah, inggih wahai Rasulullah. Lalu ujar Nabi, qasiru minal amal wasabbitu ajalakum baina ainaikum baina absarikum wastahyu minallah haqqal haya. Hendak masuk surga 3,
jangan merasa hidup lama lagi dalam dunia. Qasiru a'malakum, qasiru minal amal, pindikan angan-anganmu, ya Nabi. Yang kedua, tetapkan ajal kamu itu di depan mata kamu. Yang ketiga, malulah kamu daripada Allah sebenar-benar malu. Nah itu ya Nabi kalau hendak ke surga. Kalau hendak ke surga. Tetapi jika engkau suka menangguh-nangguhkan ketaatan dan tidak mengambil berat dalam masalah ini, pasti engkau akan menyesal. Pasti engkau akan menyesal. Karena kematian akan datang menemuimu pada masa yang tidak disangka-sangka. Keadaan kita yang paling baik adalah keadaan di mana kita hakun mati. Itu untuk mengetahui diri kita. Diri kita ini baikkah kadakkah? Diri kita ini burukkah? Diri kita ini jahatkah? Diri kita ini baikkah? Takuni hati. Kamakunlah mati wah ini. Bila hakun berarti baik. Bila kaina aja berarti kada baik. Kita rahatan baca Quran, rahatan baudu, rahatan menghadap kiblat, rahatan baca Quran, khusyuk. Hakunlah kita mati, hakun. Pasti hakun. Karena rahatan suci, rahatan baca Quran, rahatan khusyuk, kunlah mati kem saat itu hakun. Pasti baik ngarannya tuh. Menikah rahatan main bola, rahatan bertukar, rahatan berjual, rahatan berdagang, hakunlah mati. Nonton mampak barang, nah orang nukar barang, dipakakan barang, dengan pembeli ini. Nah, mampak barang, orang mah hitung duit, nah mati hakun lah. Kada hakun, berarti kada baik nih tuh ngarannya. Keadaan kita yang paling baik itu keadaan di mana kita senang mati. Rahatan nuntut ilmu, membaca kitab, mati mau. Kenapa? Karena mati di kebun surga. Orang yang duduk di majelis ilmu, duduk di tempat-tempat pengajian ilmu agama yang membicarakan hukum Allah, itu duduk di Riyadil Jannah, duduk di kebun surga, taman surga. Kenapa disebut taman surga? Kan taman itu biasa di luar surga, taman itu biasa di luar hendaknya. Taman ada mau dalam rumah, ada taman. Taman itu dihiga di belakang atau muka taman. Orang yang duduk menuntut ilmu itu duduk di taman surga. Nah, jadi artinya apa? Andai kata inya mati saat itu masuk surga, karena sudah berada di tamannya, sudah berada di taman surga. Jadi nang memisahkan inya dari surga ke taman itu hanya kematian. Nah kalau kita bisa mati rahatan duduk menuntut ilmu, itu luar biasa baiknya, dan kita kepingin. Nah, jadi mengetahui kita baik atau kada, pekerjaan kita, tingkah laku kita, takuni hati, kan hakunlah mati wah ini. Nah, belinya hakun berarti baik. Tetapi jika engkau suka menangguh-nangguhkan ketaatan, menunda-nunda ketaatan, dan tidak mengambil berat, tidak serius dalam masalah ini, pasti engkau akan menyesal, karena kematian akan datang menemuimu pada masa yang tidak disangka-sangka. Maka pada ketika itu engkau pasti akan menyesal
dengan penyesalan yang tiada ada kesudahannya. Dengan penyesalan yang tidak ada kesudahannya. Di dalam kitab Ihya disebutkan bahwa kebanyakan teriakan ahli neraka itu disebabkan taswif, disebabkan menunda-nunda itu. Orang yang masuk neraka itu kebanyakan akibat taswif, akibat merasa panjang umur lagi. Itu kebanyakan. Aktsaru siyahi ahli nar min taswifin. Kebanyakan teriakan orang-orang masuk neraka itu akibat mereka merasa panjang lagi umur, sekalinya mendadak mati. Kada sempat lagi tobat, kada sempat lagi membulikakan harta orang yang dizalimi, kada sempat lagi minta ampun kepada orang yang dianiaya, mati. Kada sempat lagi mengqada-qadaan yang banyak, mati. Itu yang menyebabkan banyaknya teriakan-teriakan dalam neraka. Nah, karena taswif, menunda-nunda itu pasti menyesal dengan penyesalan yang tiada ada kesudahannya. Dibuktikan penyesalan kita manusia di waktu kita melihat malaikat maut, itu dibuktikan di situ penyesalan. Begitu kita didatangkan malaikat maut, di situ sekaligus kita diperlihatkan oleh Allah tempat di mana kita bakal datangi. Apakah kita masuk surga? Diperlihatkan surga. Apakah kita masuk neraka? Diperlihatkan neraka. Orang yang hendak mati itu umumnya yang mati dalam keadaan normal itu umumnya menangis. Baik nang ke surga, baik nang ke neraka menangis. Nang masuk ke surga menangis karena gembira, menangis karena syukur kepada Allah. Nang mana melihat neraka menangis ketakutan. Nah, di saat manusia ini melihat malaikat maut datang, melihat surga atau melihat neraka, di situ sudah habis amal kita. Buku kita ditutup. Amal kebaikan apapun yang kita kerjakan kada berguna lagi, karena sudah habis masanya. Nah, di saat itu penyesalan bagi orang-orang terutama yang banyak maksiat, banyak kesalahannya, di situ menyesal. Seapa kadar menyesalnya itu? Umpamanya orang ini berisi harta, kekayaannya itu mencapai 100 miliar, sugih itu 100 miliar. Begitunya melihat neraka yang bakal dihuninya, di situnya memohon kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, aku minta tempo waktu beberapa detik. Untuk napa ya malaikat maut? Untuk bisa berkata-kata menyumbangkan seluruh harta kekayaanku itu agar aku jadi orang soleh. Adalah harta gunanya yang dicari dalam dunia yang susah payah siang malam, kan ada gunanya. Begitu kita melihat neraka itu, begitu melihat malaikat maut, laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai malaikat maut, beri aku waktu sesaat, beberapa detik, hanya sekedar bisa untuk mengucapkan hartaku itu seluruhnya kuwakafkan supaya aku jadi orang saleh, jangan masuk ke neraka itu. Nah, ya malaikat maut, sudah habis masamu, sudah habis masamu, sudah habis. Nah, jadi di situ penyesalan, kada ada gunanya. Dan harta yang banyak itu kada cukup membayari penyesalan itu, kada ada gunanya. Bayangkan kita bercari kayak apa lapahnya, rela kita beriakan semuaan karena sudah melihat neraka di hadapan mata. Nah, manusia dengan penyesalan yang tiada ada kesudahannya.
Jadi menyesal nang kayak apa aja, sesalnya dalam dunia ini masih inting. Menyesal aku menghutangi inya, kalinya kada bayar 10 juta. Menyesal aku menghutangi inya, memudali inya sekali dibubunya lari, itu masih inting menyesalnya. Masih kawa diperdapati, masih kawa dicari. Tapi kalau sudah menyesal di saat itu, kada ada gunanya lagi. Kada ada gunanya. Dan hendaklah engkau selalu mengingati satu pepatah Arab, wa indas sabah yuhmadul qaumus sura, artinya dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Kita musafir unta sampai maghrib istirahat, kawan nang saikong ini istirahat, aku guring-guring dahulu jarinya, kayaknya aku udah tengah malam aja mulai pulang berjalan. Ada kita kada, kita langsung begitu habis istirahat langsung jalan. Sampai di subuh kita sampai di kota sudah, kita sampai di kota nang dituju. Sedangkan kawan kita subuh masih di tengah jalan nang gelap gulita. Nah itu artinya di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Dan apabila engkau sudah mati, barulah segala apa yang aku sebutkan ini menjadi satu kenyataan, ujar Imam Ghazali. Dan apabila engkau sudah mati, barulah segala apa yang aku sebutkan ini menjadi suatu kenyataan. Seperti firman Allah Ta'ala, wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin, surah Sad. Maksudnya, dan selagi akan kamu ketahui kebenaran apa yang dikhabarkan kepadamu pada suatu masa kelak. Rasulullah seringkali beliau mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min dunya tamna'u akhirah, tamna'u khairal akhirah. Allahumma inni a'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirah. Allahumma inni a'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirah wa min hayatin tamna'u khairal mamat wa a'udzubika min amalin alif min amalin yamna'u khairal amal. Wa a'udzubika min amalin yamna'u khairal amal. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada dunia, harta dan sebagainya yang mencegah akan kebaikan akhirat, yang mencegah akan kebaikan akhirat. Dan aku berlindung dengan Engkau dari kehidupan yang mencegah akan baiknya kematian. Dan aku berlindung dengan Engkau dari angan-angan yang mencegah berbuat baik, dari angan-angan yang mencegah berbuat yang baik, beribadah artinya. Nah, setelah kami selesai menyebutkan susunan wiridmu ini, maka akan kami sebutkan pula kaifiat cara untuk engkau sembahyang. Kayak apa sembahyang yang bagus caranya, dan puasa serta adab-adab keduanya, dan juga adab-adab sembahyang berjamaah dan adab-adab sembahyang Jumat. Nah, yang ke-11 adab-adab mengerjakan sembahyang.
حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ من معنا وما معنا من البلاء وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. صلى الله عليه سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد